Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfani Eslanga, CGP Angkatan 7 Banggai Kepulauan. Izinkan saya untuk memaparkan demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Gambar yang di bawah akan terlihat lebih aktif dan berwarna, karena kegiatan yang tergambar terlihat lebih dinamis bagi anak. Mereka akan lebih bahagia dan tidak canggung untuk mengungkapkan ide mereka. Mereka bekerja sama dalam mengatasi masalah. Kita sebagai pendidik hendaknya memperhatikan itu, gaya belajar yang ingin dilakukan oleh murid-murid kita. Bukan mengikuti kemauan kita sendiri, kita harus berpihak pada mereka. Nah, ini dia Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat. Tujuan pendidikan menurut beliau adalah memerdekakan manusia. Apa sih manusia yang merdeka? Nah, menurut beliau, manusia merdeka yaitu manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Ya, tujuannya hanya dua, survive and happy. Wahai Bapak Ibu Guru dan para orang tua, anak bukan kertas kosong dan polos yang dapat digambar sesuai keinginan orang dewasa. Mereka memiliki sifat yang unik, potensi yang beragam, serta mempunyai minat dan bakatnya sendiri-sendiri. Nah, tugas kita apa nih sebagai pendidik? Tugas kita yaitu menebalkan, menajamkan, dan memaksimalkan keragaman sifat dan kemampuan mereka. Hal ini sejalan dengan filosofi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang punya nama asli Suwardi Suryaningrat, yaitu pendidikan harus berpihak pada murid, atau lebih dikenal dengan pendidikan yang menghamba pada anak. Untuk memerdekakan manusia, pendidik harus menuntun anak sesuai dengan kodrat yang ada pada anak. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidik itu semisal petani atau tukang kebun yang memiliki tanaman yang beraneka ragam di lahan pertanian atau perkebunan. Pendidik itu sendiri diibaratkan sebagai petani yang bertugas menyiapkan lahan, membajak, menggali, menyemai, dan menyirami, serta merawat dengan kasih sayang. Anak diibaratkan dengan benih-benih yang beragam itu. Ada jagung, padi, keladi, bayam, dan lain-lain. Jagung tidak akan tumbuh sebagai padi, begitupun sebaliknya. Masing-masing tumbuh sesuai kodratnya. Dan lahan atau tanah dimisalkan sebagai pendidikan itu sendiri. Jika lahan pertanian itu baik, tersedia nutrisi dan air yang cukup bagi benih yang akan ditanam, maka benih itu dapat hidup dengan baik dan dapat menghasilkan bibit unggul. Bahkan dapat menghasilkan bibit unggul meskipun dari benih yang biasa-biasa saja. Dalam menuntun murid, guru dapat menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah filosofi perubahan, dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara yang masih relevan dengan pendidikan kita hingga saat ini. Apa itu? Yang pertama adalah kodrat keadaan, yang kedua adalah asas trikon, dan yang ketiga adalah budi pekerti. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kodrat keadaan, yang dibagi atas 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai pendidik bertugas menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Anak yang tinggal di pesisir pantai pasti mempunyai kemampuan yang berbeda dengan anak yang tinggal di pegunungan. Begitu pula dengan pendidikan pada abad 20 dan pendidikan pada abad 21. Tantangannya berbeda-beda sehingga mempengaruhi cara pendidik untuk menuntun murid. Kerangka perubahan yang kedua yaitu asas trikon. Apa itu? Asas trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya berkelanjutan, di mana pendidikan itu harus berlangsung secara terus-menerus.
dari buayan hingga liang lahat, sepanjang hayatnya kita ada di dunia. Selanjutnya konvergen. Konvergen yaitu ilmu harus diambil dari berbagai sumber. Kita harus berani keluar dari zona nyamannya kita agar ilmu itu tidak stagnan dan terus ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah konsentris. Belajar dari luar itu perlu, tapi jangan lupa harus disesuaikan dengan identitas dan nilai budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Apa yang harus diubah? Yang harus diubah itu adalah budi pekerti. Dengan pendidikan, murid diharapkan dapat mengubah budi pekerti atau karakter ke arah yang lebih baik. Budi pekerti ini harus seimbang antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Agar apa? Agar membawa anak pada kebijaksanaan. Dalam mencapai tujuan pendidikan, berbagai program telah kami lakukan di sekolah. Guru sebagai pamong, menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan minat dan bakat melalui kegiatan literasi, program bimbingan, ekstrakurikuler, dan kokurikuler sekolah. Dalam proses pembelajaran juga, saya merancang pembelajaran yang menarik dengan menggunakan metode dan media yang bervariasi serta membuat video pembelajaran. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, ada tantangan yang saya hadapi, di antaranya kompetensi diri, faktor dari siswa, dukungan orang tua, dan sarana pendukung. Maka, solusi untuk mengatasi tantangan itu yaitu saya mengupgrade diri dengan mengikuti berbagai pelatihan dan BIMTEK, termasuk semangat mengikuti pendidikan guru penggerak. Solusi lainnya yaitu mendiagnosa faktor penghambat siswa itu sendiri, melakukan musyawarah dengan orang tua murid, dan melakukan musyawarah bersama guru, kepala sekolah, dan pihak dinas yang terkait. Demikian pemaparan singkat tentang pendidikan yang berpihak pada murid dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Pohon pinang, pohon kelapa, jatuh buahnya enak rasanya. Jika ingin melahirkan generasi yang merdeka, jadilah pendidik yang luar biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.